Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 356 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 17 April 2021 dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 11 mengatakan, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Saya jarhon matuau alejahuba dalammu, asamar pangalaho au di bagasan hasit tongamni, sai pasada ma rohakku maka biari guarmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, orang Kristen tidak seharusnya terjebak dalam perilaku kebencian, dalam perilaku kegeraman dan pertikaian atau sejenisnya. Kita dipanggil untuk tampil beda. Kita dipanggil untuk mencintai. Kita dipanggil untuk melawan kejahatan dengan mencintai musuh kita dan memberikan pipi yang lain. Kita dipanggil untuk rendah hati. Kita dipanggil untuk melayani orang lain. Kita harus menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Kita harus menjadi gambaran Kristus bagi komunitas kita, bagi sesama kita. Kita harus memuridkan orang lain bagi Yesus Kristus untuk transformasi dunia. Kita bisa tumbuh dan bertumbuh dalam semua itu hanya jika kita mau belajar dengan memiliki hati yang bisa diajar. Sebagaimana Daud meminta kepada Tuhan, "Ajari aku caramu." Daud memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang hati Tuhan. Dalam pesan ini, kita akan mengeksplorasi cara-cara di mana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat bertumbuh dan berpengetahuan tentang Tuhan lebih luas, lebih dalam, lebih baik. Agar hal ini terjadi, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki hati yang bisa diajar. Adapun orang yang bisa diajar adalah
orang-orang yang rendah hati. Sebagaimana kitab Mazmur 25 ayat 9 mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kemudian orang bijak. Amsal 9 ayat 9 mengatakan, Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Kerendahan hati yang sejati dapat diajar, karena mereka memahami nilai dari memiliki petunjuk dan memperoleh pengetahuan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Saudara-saudara, pemazmur percaya hidupnya luar biasa karena Tuhan. Dia memiliki kasih yang teguh, memiliki kekuatan, memiliki jawaban atas doanya, dan dia memiliki bantuan, pertolongan, penghiburan. Dia percaya kepada Tuhan memiliki kemampuan untuk menjaga hidupnya. Dan akhirnya belajar hidup di dalam Kristus, jalan dan kebenaran kita. Kita harus memiliki hati yang sepenuhnya berbakti kepada Tuhan Allah Bapa kita dan mau diajar dalam segala hal. Seperti itulah hidup orang yang memiliki hati yang dapat diajar. Tentu orangnya salah satunya adalah Anda. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, menunjukkan jalan kepada kami, supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu, dan itu nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mampukan dan kuatkanlah kami, supaya kami semakin mengenal Engkau berjalan di jalan-Mu, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 356 ayat 1. Kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.